Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Nah, hari ini kita pendalaman sedikit mengenai cara pengukuran aktivitas fisik. Nah, namun dalam hal ini saya akan mengulang terutama dua cara. Yang pertama kita menggunakan PAL, yang kedua menggunakan iPad. Nah, ini sedikit sharing dulu ya. PAL ini memang identik dengan 24 jam kita merecall. Jadi dalam satu hari kita seperti full food recall ataupun food record. Nah, selama 24 jam gitu ya. Nah, sama kayak aktivitas fisik yang diukur nih 2 hari, teman-teman. Hari libur dan hari kerja. Jadi dua itu kemudian kita rata-rata. Nah, kemudian dari tersebut bagaimana sih Pak menentukannya? Nah, kita akan menentukan dari menggunakan PAR ini. Memang biasanya yang kita hitung itu menggunakan satuannya adalah dari menit ya. Jadi menit itu sebagai acuan, kemudian dikali PAR, kemudian itulah nanti yang akan kita dapat. Nah, kemudian PAL itu tingkat aktivitas fisik, PAR itu jumlah energi yang dikeluarkan untuk setiap jenis aktivitas fisik per satuan waktu tertentu. Jadi PAR ini ketika di dalam bukunya itu banyak sekali yang link pernah saya kirimkan gitu ya. Jadi ada banyak jenis jumlah PAR itu masing-masing beda. Bahkan ada yang bilang berdasarkan jenis kelamin itu berbeda. Tapi yang kita bahas di sini secara umum aja ya. Nah, ini contoh yang general gitu ya. Mungkin ada beberapa yang kegiatan nggak saya sebutkan, tapi ini yang paling populer seperti tidur kan kita tidur, duduk diam baca, duduk sambil nonton TV, berdiri, ini nilai parnya gitu teman-teman ya. Kemudian jalan santai ini nggak hanya 9, tapi 9 ini yang paling dominan, yang paling sering gitu ya. Karena kan makan, minum, beribadah gitu ya. Nah, ini yang paling sering, kalaupun ada spesifik yang lain, olahraga apa dan lain itu biasanya ada di, bukunya gitu ya, ini secara umum. Nah, PAR ini adalah nilai mutlak teman-teman, kita nggak bisa berubah, nggak bisa ganti, ini memang sudah, dari sananya, dari FAO-nya untuk ditentukan, tinggal kita akan menggunakannya seperti apa. Nah, ini klasifikasinya. Jadi ingat-ingat ya, kalau aktivitas fisiknya 1 sampai kurang 1,4 tidak aktif. Aktivitas ringan 1,4, 1,6, aktif tuh 1,6 dan sampai 1,9 dan sangat aktif di atas 1,9 sampai 2,5. Ini contohnya. Jadi kita bisa lihat nih dari sini ini kategorinya apa dari PAL. Nah, ini formulirnya teman-teman. Ini contoh aja. Ini dari jam 5 sampai jam 5 lagi gitu ya. Nah, ini contohnya diarsir kegiatannya apa, kita tulis di sini. Jadi kita punya nih persatuan menit itu apa aja. Ini formulir yang kita gunakan, ini saya contohkan hanya satu, padahal harusnya dua nih. Ini kan 5 sampai jam 5 lagi itu hari libur, 5 sampai 5 lagi itu hari kerja. Jadi dua, dua, dua hari gitu ya, hari pertama dan hari libur. Tapi memang untuk nanti kita ujian, saya akan mencoba satu. Nah, oke, ini saya berikan contoh cara hitungnya. Nah, coba dilihat cara hitungnya. Pertama gini teman-teman, ini saya besarkan ya. Ini contoh hitung PAL. Tidur tadi kan kita sudah lihat ya, nilai parnya 1. Nah, ketika Anda tidurnya 8 jam gitu ya, 8 jam kali 4 kali 60 menit. Nah, kemudian dapatlah 480 menit. Nah, 480 menit 480 menit ini caranya adalah dikali par. Jadi ini adalah perkalian antara G ini dan F. Kemudian makan minum. Nah, saya setiap kali makan adalah 30 menit. Jadi ada makan pagi atau sarapan, makan siang dan makan malam. Nah, saya 30 30 30, total ini ada 90 kali ini dapatnya ini. Saya mengendarai kendaraan 30 menit, 30 menit pulang pergi gitu ya. Nah, tinggal kali. Nah, ini semua yang harus jadi perhatian teman-teman, ini kan contoh aja. Ini mungkin bisa sampai bawah gitu ya. Dan jumlahnya 1440 itu dalam satuan menit ini jangan sampai lupa. 1440 itu sama dengan 24 jam. Nah, ceritanya ini saya hitung nih banyak nih. Ini contohnya aja. Ini saya hitung dapatnya adalah penjumlahan ini saya hitung kemudian dapatlah angka 2.400. Nah, habis 2.400 tuh caranya gimana? Tinggal dibagi. 2.400 dibagi 1.440. Nah, keluarlah angka ini.
Nah, kalau misalkan dapatnya ada hari libur, hari kerja, nanti tinggal dirata-rata aja, ini tambah ini dibagi gitu ya. Tapi ini karena saya contohnya satu, maka dari ini, dapatlah angka ini. Ini contoh aja, ini saya total dapatlah 2.400 gitu ya. Itu yang pertama, cara menghitung PAL. Jadi itu formulir yang pernah saya kirimkan, itu ada contoh formulirnya, harus diisi. Dan menjadi perhatian sekali lagi, jangan sampai ini nggak pas. Kalau nanti benar-benar Anda menghitungnya, jangan sampai kurang, jangan sampai berlebih gitu dalam 24 jam nggak mungkin 1.450 gitu ya, ataupun kurang. Nah, ini lain cerita. Kenapa satuannya menit? Itu lebih mudah. Kalau satuannya jam juga bisa, tapi kan kegiatan akan sulit ya kalau dalam 1 jam gitu ya. Jadi lebih enak kita menggunakan satuan per menit. Ini yang pertama ya. Semoga teman-teman paham ini menghitung PAL. Oke, yang kemudian yang kedua apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah menggunakan IPAC. Nah, IPAC ini yang biasa digunakan untuk kalian kalau pernah menjadi enum, Riskesdas atau kuesioner yang skalanya besar biasa menggunakan IPAC. IPAC ini ada yang short, ada yang long. Bedanya panjang pendek gitu ya pertanyaannya. Saya langsung kepada hitungan. Nah, kalau dalam ini ya ini IPAC ini ada bagi 3 ya, ada aktivitas ringan, sedang, dan juga tinggi. Kalau ringan itu biasanya hanya jalan, seperti biasa gitu ya. Kalau sedang itu angkat beban, naik sepeda ini yang cenderungnya adalah ringan. Tapi kalau intensitas tinggi gitu atau berat biasanya kaitannya dengan berolahraga. Jadi bedanya ini. Kalau ini benar-benar sampai mungkin tinggi gitu ya. Nah, cara hitungnya begini, 3,3 kali durasi dalam hari. Kalau yang aktif sedangnya 4 kali durasi, beratnya 8. Nah, teman-teman nanya, "Pak, ini dapat dari mana 3, 4?" Nah, ini lagi-lagi sudah ada perhitungan. Yang saya contohkan ini adalah IPAC menggunakan short ya, jadi lebih lebih banyak lebih singkat pertanyaannya. Nah, 3, 4, 8, kemudian bagaimana caranya? Nah, ini skor-skornya. Jadi kalau rendah itu kurang dari 400, sedang itu ini, dan skor itu tinggi itu di atas 1.500. Apa sih yang membedakan? Kalau kita menggunakan iPad, kita bisa cepat nih tahu rendah, sedang, tinggi karena dalam 1 minggu. Tapi kalau PAL begitu lamanya ya, per hari kita tes, kita tanya selama 24 jam, kan cenderung membutuhkan waktu yang panjang gitu. Ini contohnya. Nah, saya langsung ke dalam hitungannya. Oke, coba cek sekarang Excel-nya. Nah, sekarang kita yang kedua. Oke, dalam perhitungan PAL ini, penghitungan IPAC ini, kita harus memperhatikan kaidah 3,4, 4, dan 8. Nah, ini sesuai tadi, kalau 3 itu ringan, sedang, dan 3 tinggi. Kalau dalam 1 hari, gitu ya, 1 hari saya jalan 2 jam. Nah, sehari saya jalan 2 jam, berarti kalau dikali 7 hari, berarti kan saya dalam sehari itu jalannya 7 hari gitu, dalam seminggu gitu ya. Nah, kemudian saya melakukan aktivitas sedang nih selama 90 menit, selama 3 hari. Jadi dalam 90 menit sehari itu saya melakukan kegiatan ini dalam 3 hari. Jadi hari apa aja. Nah, sedangkan berat, saya hanya 60 gitu loh, dalam 1 minggu, jadi saya sekitar 10. Kemudian kita dapat ini, kali hari, menit, nilai, kali, kemudian kita ditotalin. Nah, itu dapatlah angka, wah ini berarti 4.330. Kita cek, ternyata kalau angkanya 4.000, berarti kita sudah masuk ke intensitasnya tinggi karena ada olahraga dan latihan. Tapi kalau kita hanya jalan, biasanya kita range-nya antara rendah atau sedang. Bahkan kita mungkin rendah ya kalau hanya jalan dan tidak melakukan olahraga. Nah, ini contohnya karena di ujian nanti ada soal-soal cerita seperti itu. Nah, semoga ini bermanfaat dan lancar ujiannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan istirahat.